Oke, kita langsung masuk ke materinya, yaitu alat-alat yang digunakan terutama di bidang bedah mulut atau armamentarium bedah mulut. Ini kalian harus hafal di luar kepala. Yang paling banyak komponennya adalah tang pencabutan atau forceps. Jadi kita belajar satu persatu ciri-ciri dari tang pencabutan. Yang pertama adalah tang ekstraksi untuk gigi anterior rahang atas atau anterior maksila. Ekstraksi yang menggunakan tang itu nama lainnya adalah ekstraksi intraalveolar. Tuh ya, diingat-ingat nama lain ekstraksi yang menggunakan forceps atau close extraction. Itu nama lainnya adalah ekstraksi intraalveolar. Kemudian kalau ekstraksi atau pencabutan yang menggunakan open method atau surgical extraction itu nama lainnya adalah transalveolar extraction gitu. Jadi diingat-ingat, kadang-kadang ada beberapa soal UKMP 2DG itu pilihannya nama lainnya ini intraalveolar extraction, transalveolar extraction kayak gitu. Jadi kalian harus tahu nama lainnya. Nah, karena di sini yang kita bahas adalah ekstraksi yang menggunakan forceps, maka nama lainnya adalah intraalveolar extraction dilakukan dengan forceps dan dibantu dengan elevator. Elevator ini bisa elevator lurus atau elevator berbentuk T. Elevator yang lurus itu nama lainnya Bain, elevator berbentuk T nama lainnya adalah Cryer. Nah, komponen dasar dari forceps adalah yang pertama ini, bagian yang dipegang oleh tangan yaitu handle. Kemudian ini yang dipegang dengan tangan dan diberikan tekanan selama ekstraksi. Kemudian ada yang namanya paruh ini atau nama lainnya adalah biks yang merupakan komponen fungsional dari forceps yang memegang gigi. Jadi dia memegang atau mengelilingi gigi yang akan dicabut di daerah servikal dan mengeluarkannya dari soket alveolar. Itu adalah biks. Kemudian hing atau tuasnya itu adalah penghubung antara handle dengan biks gitu. Nah, karena anatomi gigi yang bervariasi, ada akar gigi yang berakar tunggal, berakar ganda, berakar pipih atau berakar bulat, maka forceps dengan bik dirancang khusus sesuai dengan anatomi giginya. Jadi kalian harus tahu anatomi gigi seperti apa, menggunakan tang seperti apa. Nah ini, untuk tang daerah maksila anterior bermahkota, maka ciri-ciri tangnya adalah big dan handle-nya lurus seperti ini. Ujung big-nya terbuka dengan ujung big tumpul. Jadi dia terbuka dan tumpul. Itu untuk gigi anterior maksila bermahkota. Nah, tang digunakan untuk anterior maksila yang sisa akar, maka bentuknya adalah big dan handle-nya itu lurus, tapi ujung big-nya tumpul dan tertutup. Jadi kalau ujung big-nya itu tertutup kayak gini, itu digunakan untuk pencabutan gangren radix atau sisa akar. Tapi kalau ujung big-nya itu terbuka kayak gini, maka digunakan untuk pencabutan gigi yang bermahkota. Oke, selanjutnya adalah tang yang digunakan untuk pencabutan gigi premolar maksila. Jadi kalau untuk gigi anterior maksila itu bentuk tangnya adalah seperti bentukan huruf S, yaitu sedikit melengkung dan terlihat seperti huruf S. Bagian cekung pada gagang ini pada handle menghadap ke telapak tangan. Ini menghadap ke telapak tangan, sedangkan bagian paruh yang cekung menghadap ke atas. Ujung paruh forcepsnya membulat, nih membulat, terbuka dan tidak runcing. Nih, kalau ini itu terbuka, kalau yang bawah ini tertutup. Jadi kalau yang tertutup kayak gini digunakan untuk pencabutan gigi premolar maksila sisa akar. Kalau yang terbuka dan tidak runcing digunakan untuk pencabutan gigi premolar maksila yang bermahkota. Nih, ini gambarnya, ini yang terbuka. Oke, selanjutnya adalah tang yang digunakan untuk pencabutan molar 1 dan molar 2 rahang atas. Bentukannya sama, yaitu bentukan seperti huruf S. Nih. Cuma di sini desain big-nya yang dia khas untuk gigi maksila. Nah, karena dia itu ada trifurkasi atau akarnya ada 3, maka desain big-nya ada desain runcing dan terbuka sesuai dengan bifurkasi bukal. Jadi untuk yang desainnya itu runcing,
kayak gini, itu ditempatkan di sisi bukal. Jadi kalau gambar yang ini desain runcingnya di sisi ini. Kalau gambar yang bawah desain runcingnya di sisi ini. Untuk big sebelahnya di sini itu desainnya tumpul. Nih, yang runcing daerah sini. Ini juga sama, yang runcing daerah sini, yang tumpul sebelah sini. Nah, yang runcing itu ditempatkan di daerah bukal, sedangkan paruh yang cekung atau yang dia tumpul, dia berada di sisi palatal. Sehingga untuk tang yang atas, gambar atas ini digunakan untuk pencabutan gigi molar 1 dan molar 2 sisi kanan. Nih, right molar forceps. Kalau yang bawah, karena yang cekung ada di sisi kanan, maka digunakan untuk pencabutan molar 1 dan molar 2 maksila sisi kiri atau regio 2. Atau maxillary left molar forceps. Nah, selanjutnya forceps ekstraksi untuk molar ketiga. Jadi bentukannya adalah bayonet. Kalau yang tadi S-nya itu dia kurvanya tidak terlalu cekung, kalau ini tang bayonet bentukan kurvanya kayak gini. Nah, tang bayonet memiliki bentuk yang sedikit melengkung dan merupakan forceps terpanjang karena posisi posterior molar ketiga. Gigi molar ketiga bervariasi dalam bentuk dan ukuran, sehingga untuk ujung bignya dia cenderung tumpul dan cekung, dapat digunakan untuk ekstraksi gigi molar ketiga kiri dan kanan rahang atas. Jadi kalau molar ketiga kanan dan kirinya tidak dibedakan, tidak seperti molar 1 dan molar kedua. Ingat-ingat, jadi kalau molar ketiga maksila itu bentuknya adalah bayonet. Nah, kemudian ada bentukan bayonet lagi, yaitu untuk pencabutan gigi sisa akar rahang atas. Nah, bentukannya juga bayonet kayak gini. Cuma bedanya dengan bayonet yang tang molar ketiga tadi, kalau molar ketiga tadi kan dia tumpul dan terbuka ujung bignya. Kalau ini dia runcing dan tertutup karena digunakan untuk pencabutan sisa akar. Nih, paruhnya sempit dan berbentuk sudut. Ujung paruhnya cekung dan tanpa desain yang runcing dan tertutup. Tuh. Ini adalah bentuk bayonet untuk sisa akar. Kemudian ini nice to know aja karena jarang digunakan di RSGM, yaitu ada yang namanya forceps molar cohorn maxillary. Jadi untuk pencabutan gigi di daerah maksila, molar maksila. Bentukannya adalah seperti tanduk sapi, makanya namanya cohorn. Nah, forceps tanduk sapi ini digunakan untuk pencabutan pada gigi yang dengan kerusakan mahkota yang parah. Jadi kalau kalian pernah dengar gigi karies profunda, kemudian dindingnya itu tinggal tipis atau kita sebutnya karies mangkok, dindingnya itu tinggal tipis banget, sehingga kalau kita pakai tang pencabutan yang model tadi, yang salah satu sisinya runcing kemudian sisi lainnya tumpul, itu biasanya mahkota pegangannya akan pecah kayak gitu. Maka bisa pakai tang cohorn ini atau bentukan tang seperti tanduk sapi. Kalian perhatikan ujungnya dia sangat runcing. Nah, ini digunakan untuk pencabutan pada daerah palatal. Kemudian ini dimasukkan pada daerah bukal. Jadi dia benar-benar mengikuti lekuan dari furkasinya supaya ketika giginya tersebut diluksasi itu mahkotanya tidak pecah. Untuk ekstraksi gigi dengan mahkota yang rusak parah bisa menggunakan tang molar cohorn maxillary. Kalau enggak ada di RSGM kalian, kemudian kalian ingin melakukan pencabutan pada mahkota yang rusak parah, biasanya diseparasi terlebih dahulu atau dipisahkan akarnya, kemudian diungkit dengan menggunakan elevator. Nah, itu tadi tang untuk rahang atas, selanjutnya tang untuk rahang bawah. Jadi kalau rahang atas tadi bentukannya ada yang lurus, ada yang bentuk huruf S, untuk tang rahang bawah, dia bersudut 90 derajat. Ada tang yang bersudut 90 derajat dengan ujungnya itu berbentuk bulat dan tertutup. Itu untuk pencabutan sisa akar anterior. Nah, tang bersudut 90 derajat dengan ujung bulat dan terbuka itu untuk pencabutan gigi anterior yang bermahkota rahang bawah. Kemudian tang bersudut lebih dari 90 derajat dengan ujung bulat dan terbuka untuk pencabutan gigi premolar. Lalu tang bersudut 90 derajat dengan ujung bulat
beak-nya terbuka tetapi beak pada kedua sisinya itu runcing, itu digunakan untuk pencabutan gigi molar bermahkota. Kemudian tang dengan pegangan tang membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu paruh tang dengan beak-nya itu runcing dan terbuka, itu digunakan untuk pencabutan gigi molar bawah dalam kondisi trismus. Nah, ini gambarannya. Nah, ini untuk yang atas ini digunakan untuk pencabutan karena dia bentukannya kan 90 derajat, lalu ujung beak-nya itu tumpul dan tertutup. Itu digunakan untuk pencabutan gigi sisa akar rahang bawah. Lalu yang B itu dia tumpul dan terbuka. Itu berarti digunakan untuk pencabutan anterior yang bermahkota. Lalu yang C kalian perhatikan, dia 90 derajat. Kemudian kedua ujung beak-nya itu runcing kayak gini. Nah, itu digunakan untuk pencabutan molar rahang bawah bermahkota. Nah, yang gambaran D ini kalian perhatikan, ini kedua ujung beak-nya runcing sekali. Inilah yang dinamakan tongue cohorn untuk rahang bawah. Jadi kalau untuk rahang atas tadi bentuknya itu seperti tanduk sapi kayak gini, ada yang kayak gini, kemudian ada yang runcing. Kalau yang rahang bawah itu keduanya runcing. Nah, untuk indikasinya juga sama, yaitu ketika digunakan untuk pencabutan gigi molar rahang bawah dengan kondisi mahkota yang rusak parah. Itu bisa pakai tongue cohorn. Oke, nah ini cara memegang tang yang benar, yaitu the palm and thumb grasp. Jadi menggunakan telapak tangan dan juga ujung jempol, jari jempolnya ada di sini. Nggak boleh kalian perhatikan jari telunjuk kalian di pertengahan kedua sisi handle kayak gini, nggak boleh karena nanti akan rawan terjepit. Nah, ini untuk rahang atas, untuk rahang bawah juga sama, jari telunjuknya nggak boleh diletakkan di antara kedua handle.